Hai co-friends, di sini kita mau menggambarkan fungsi-fungsi berikut, lalu kita akan cek apakah fungsi tersebut punya inverse atau tidak. Di sini ada 3 buah fungsi ya co-friends, kita akan mulai dari yang A dulu. Pertama kita fokus dulu aja untuk menggambar si fungsi yang A, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nah, co-friends, untuk menentukan atau menggambar grafik fungsi fx, berarti kita harus tahu dulu titik-titik yang mau kita pakai sebagai bantuan untuk membuat grafiknya. Jadi di sini kita akan bikin aja dalam bentuk tabel. Lalu untuk x-nya, co-friends bebas mau memilih angka berapa. Tetapi untuk video kali ini dipilih angkanya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nanti kita akan gambarkan titiknya pada koordinat kartesius. Kita mulai untuk x sama dengan minus 2. Kita masukkan ke sini, hasilnya adalah 4. Berarti titiknya adalah min 2,4. Titiknya berarti ada di sini. Lanjut, untuk min 1 kita masukkan ke sini, dapatnya 1. Berarti titik x, y-nya adalah min 1,1. Letaknya ada di sini. Lalu untuk 0 kita masukkan ke sini, dapatnya 0. Titiknya 0,0 berarti posisinya di sini. Lalu untuk angka 1 kita masukkan juga, hasilnya 1. Lalu titiknya 1,1, posisinya ada di sini. Terakhir, untuk x sama dengan 2, kita masukkan ke fx, dapatnya 4, titiknya 2,4. Posisinya ada di sini. Oke, lalu kita hubungkan, jadi kurang lebih gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat itu seperti ini, co-friends. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah fungsi fx yang ini mempunyai inverse atau tidak? Berarti co-friends harus tahu dulu apa itu inverse. Simpelnya, inverse itu adalah balikan. Kalau kita ngomongin fungsi berarti balikan dari fungsi. Maksudnya gimana tuh Kak, balikan? Nah, jadi maksudnya kalau misalnya di awal tadi kita memetakan dari x ke fx ya, atau fx itu biasanya bisa kita sebut sebagai si y-nya. Nah, udah kita balik sekarang pemetaannya dari y sama dengan fx ke x. Terus Kak, kira-kira ada syarat nggak agar fx mempunyai inverse? Tentunya ada co-friends. Syaratnya adalah fx itu haruslah korespondensi satu-satu. Kak, maksudnya apa? Korespondensi satu-satu itu artinya setiap anggota himpunan dari x ya atau daerah asal dipetakan tepat satu anggota ke himpunan lain, pada kasus ini adalah si fx-nya. Tetapi itu juga berlaku sebaliknya. Nah, kalau gitu kita langsung cek aja. Kalau co-friends perhatikan nih, untuk yang si fx ya, berarti daerah asalnya kan di sini y-nya ada angka 4 ya. Ternyata untuk y sama dengan 4 saja, dia memetakannya ke x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Ternyata untuk satu nilai y saja atau satu nilai fx saja memetakannya kedua anggota kodomain atau daerah kawan yang berbeda. Berarti untuk fungsi kali ini fx bukanlah fungsi yang korespondensi satu-satu, yang berarti fx tidak mempunyai inverse. Prosedur serupa kita akan terapkan untuk grafik yang B dan grafik yang C ya. Maksudnya grafik fungsinya co-friends. Jadi untuk yang B kita punya fx sama dengan 2 pangkat x. Kita siapkan aja tabel xy dan titik x, y beserta grafiknya. Terus kita pilih juga angkanya sama dari min 2 sampai 2 ya. Untuk min 2 kita dapat titiknya min 2,4, lokasinya di sini. Untuk min 1 kita dapat min 1,5, lokasinya di sini.
Kalau untuk 0, hasilnya 1. Titiknya 0,1, lokasinya di sini. Lalu untuk X sama dengan 1, dapatnya 1,2. Lokasinya di sini. Dan yang terakhir, untuk X sama dengan 2, dapatnya 2,4, lokasinya di sini. Kalau kita hubungkan, maka grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x berarti bentukannya seperti ini, friends. Lalu kita akan cari apakah f(x) ini punya inverse atau tidak. Berarti kita cek aja pemetaan dari f(x) ke x ya. Yang pertama, kita mulai dari sebelah kanan dulu aja. Untuk y sama dengan 4, dia cuma memetakan kedua. Untuk y sama dengan 2, dia cuma memetakan ke 1. Untuk y sama dengan 1, dia petanya ke 0. Untuk y sama dengan setengah, dia memetakannya hanya ke min 1. Terakhir, untuk y sama dengan 1/4, dia hanya memetakan ke min 2. Oh, berarti setiap anggota f(x) memetakan tepat 1 ke x ya. Jadi, untuk titik-titik yang tadi tidak disebutkan, ternyata dia juga hanya memetakan tepat 1 ke x. Artinya adalah fungsi f(x) mempunyai inverse. Terakhir, friends, untuk yang C, kita punya fungsinya akar dari 2x. Kita punya seperti ini ya, tapi untuk x-nya kita pilih aja 0 sampai 4 ya, karena kalau bilangan di dalam akar kan haruslah positif. Berarti x-nya kita pilih yang positif aja. Terus kita masukin aja 0 sampai 4 ke sini. Kita punya seperti ini, friends, titik-titiknya. Terus kita hubungkan, lalu kita cek apakah f(x) sama dengan akar 2x itu punya inverse atau tidak. Kita cek saja pemetaan f(x) ke x. Kita mulai dari sini ya. Ternyata untuk y sama dengan 2 akar 2, dia hanya memetakan ke 4. Untuk y sama dengan akar 6, hanya memetakan ke 3. Untuk y sama dengan 2, dia hanya memetakan ke 2. Untuk y sama dengan akar 2, hanya memetakan ke 1. Terakhir, untuk y sama dengan 0, petanya hanya ke 0. Artinya apa? Artinya setiap anggota f(x) memetakan tepat 1 ke x ya. Nah, terus untuk bilangan-bilangan yang tidak kita pilih, di antara ini kan juga sama ya, hanya memetakan 1 anggota saja. Berarti kita punya di sini f(x) mempunyai inverse. Semangat latihannya ya, friends.